kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepadanya. Rasanya pengertian ayat ini adalah, ayat kalimat terakhir itu adalah, damai itu hanya bagi mereka yang berkenan kepada Tuhan. Mereka yang akan hidup berkenan sesuai kehendak Allah, itu mereka yang hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Hanya orang yang hidup dalam kekudusan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Terus itu ada ayat berkata, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, hidup kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah malam hari ini Bapak Ibu mempunyai damai sejahtera? Amin. Atau ada yang tidak damai datang malam ini? Yang saya maksud itu damai sejahtera rohani yang mendalam, ya. Kedamaian di dalam batin. Amin. Kedamaian dalam batin. Saudara-saudara, kita tidak akan dapat damai, tidak akan mendapat damai sejahtera, dan tidak dapat mengerti arti damai sejahtera yang sepenuhnya sebelum kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita menyerahkan seluruh hidup kita, segenap hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh, seperti ayat berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan kekuatanmu, dengan akal budimu, dengan pikiranmu, apalagi, ya. Jadi sebelum kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Kita tidak akan mengerti arti damai sejahtera yang sepenuhnya sebelum kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan hidup di jalannya Tuhan. Mengapa banyak orang tidak mengalami damai sejahtera? Karena dia cuma setengah-setengah ikut Tuhan, ya. Asal masuk gereja aja, ya. Dan tidak hidup di jalannya Tuhan. Dia hidup di jalan dunia. Dia hanya mengikuti apa kata dunia. Dia hanya memuaskan dirinya dengan keinginan-keinginan dunia. Orientasinya hanya kepada dunia, bukan kepada Tuhan. Ke gereja hanya sebagai ya kebiasaan aja. Saudara-saudara, kita harus hidup di jalannya Tuhan. Apa jalannya Tuhan itu? Yaitu hidup di dalam kekudusan. Amin. Suci. Memang kita belum sempurna, tetapi Tuhan katakan kejar, berusaha. Amin. Hidup kudus di hadapan Tuhan. So, ada banyak orang Kristen berkata, ya saya tahu, saya Kristen, tapi saya tidak memiliki damai sejahtera. Saudara-saudara, dalam berbagai pelayanan saya berpuluh-puluh tahun, saya banyak menemukan baik pendeta maupun orang Kristen penuh dengan persoalan, baik persoalan rumah tangga, perkelahian, kekacauan dalam gereja.
Ada yang dikonseling mereka tidak mengalami damai sejahtera. Yang ada keresahan, yang ada kegelisahan, yang ada ketakutan, hidup tidak menentu, saudara. Mengapa saudara-saudara kita sudah menjadi orang Kristen, raja kita raja damai sejahtera, tetapi kita tidak mengalami damai sejahtera itu? Damai sejahtera bukanlah satu hal yang tanpa syarat, ya. Damai sejahtera bukan satu hal yang tanpa syarat. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan sekedar urusan sudah dibaptis, bukan sekedar sudah masuk gereja. Walaupun baptisan itu, saudara yang dikasih Tuhan, saya bisa ibaratkan sebagai satu langkah yang kita ambil untuk menuju ke surga, ya. Satu langkah yang kita ambil untuk menuju ke surga. Tetapi namun demikian masih ada perjalanan panjang yang harus kita tempuh. Ada kehidupan yang harus kita kerjakan sebagai warga kerajaan Allah. Ada kehidupan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai apa? Sebagai anggota keluarga Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh situ mari kita rindu, berkomitmen, bercita-cita. Jika saudara bercita-cita, memiliki kerinduan dan komitmen untuk menjalani hidup berkenan kepada Allah setiap saat, dengan berkata, saya mau mengerjakan kehendak-Mu ya Tuhan. Saya mau melakukan kehendak-Mu ya Allah. Saya suka, saya gemar, saya rindu melakukan kehendak-Mu ya Allah. Kalau kita ada tekad demikian, komitmen demikian, maka saya percaya kepada saudara, Allah akan melimpahkan damai sejahtera. Amin. Ketika kita bertekad, Tuhan saya mau hidup sesuai kehendak-Mu, saya ingin berkenan kepada Engkau, saya mau ingin hidup kudus di hadapan Engkau, maka kepada saya dan saudara Allah akan melimpahkan damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Sebab saya mau berkata, di mana ada kekudusan, di situ pasti ada damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau kita hidup benar, kalau kita mau hidup dalam kekudusan, bukan dengan berbagai kenajisan dunia ini, maka yakin hidupmu akan penuh damai sejahtera, keluargamu akan penuh damai sejahtera. Amin. Gerejamu akan penuh damai sejahtera. Bukankah kita menemukan begitu banyak gereja sampai berkelahi, jemaat dan pendeta berkelahi? Bahkan saya pernah nonton satu video, memang video ini memalukan sekali, ya. Jemaat tidak suka lagi gembalanya, dan tiba-tiba sudah ada gembala lain yang datang, waduh, berkelahi dalam gereja, ya, sampai mimbar diangkat, tinggal datang polisi dan tentara, saudara-saudara, ya. Apakah ini ada damai sejahtera?
karena nggak ada kekudusan di dalamnya, nggak ada kebenaran di dalamnya. Sebab jika ada kekudusan, ada kebenaran di dalamnya, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat damai sejahtera, kata Alkitab Yesaya 32 ayat 17, yaitu ketenteraman, kedamaian. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kekudusan, akan ada damai sejahtera. Tetapi mungkin kita berkata, oh kenapa saya tidak hidup damai? Jika saudara dalam perjalanan iman saudara, dalam perjalanan rohani saudara, saudara tidak mengalami damai sejahtera, itu berarti ada dosa dalam hidup saudara. Amin. Itu berarti ada dosa yang kita simpan, yang kita tidak mau lepaskan. Mungkin ada kebencian bagi orang lain, mungkin ada dosa persinahan yang kita simpan dan terus menggerogoti hidup kita. Mungkin ada dosa-dosa yang lain yang Tuhan tidak kehendaki masuk di dalam diri kita. Sebab di mana ada dosa, di sana tidak ada ketenteraman. Sebab dosa itu sangat suatu unsur. Dosa itu suatu unsur yang sangat mengganggu. Saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita mengoreksi diri kita. Dosa itu adalah sangat mengganggu. Mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebab berita dari para malaikat, berita dari malaikat, kalau kita baca dalam Alkitab tadi, damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah berita malaikat, ya, yaitu adalah bahwa damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya ditujukan, hanya diperuntukkan bagi mereka yang hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada jalan lain. Walaupun kita orang kaya, walaupun kita ini orang banyak uang, tetapi kita tidak akan mungkin dapat membeli damai sejahtera. Amin. Kalau damai sejahtera bisa dibeli, waduh itu paling laku, ya. Dan itu pasti orang-orang kaya akan hidup dalam damai sejahtera. Tapi ternyata tidak, saudara, ya. Bahkan ada banyak orang kaya akhirnya mati sia-sia, hidup dalam penderitaan. Kalau damai sejahtera bisa dibeli, maka Lady Diana tidak mati sia-sia, ya. Tidak ada apa dia, kekayaan, kehormatan, populer, cantik, saudara-saudara, suaminya raja, ya, tapi dia mati sia-sia karena tidak ada damai. Tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa dibeli. Saudara tidak akan dapat damai sejahtera jika kita tidak hidup di dalam kekudusan. Amin. Sebab dosa, ya saudara-saudara, sisi negatif dari hukum rohani, ya. Sisi negatif dari hukum rohani adalah di mana ada dosa, di situ ada kegelisahan, di situ ada kecemasan,
Di situ ada ketakutan, betul nggak? Saudara contohnya bawa mobil atau motor, tidak ada surat-surat, nggak ada SIM. Lalu kita bawa mobil di jalan, tiba-tiba kita lihat polisi. Saudara damai sejahtera atau takut? Saudara damai sejahtera, lihat polisi, enjoy, atau waduh, kalau boleh saya mau bawa balik ulang ini. Kalau saudara tidak taat, tidak sesuai aturan, hidup dalam dosa, maka selalu saudara lihat polisi, saudara pasti takut. Amin. Kita pasti takut. Nah, demikian juga di hadapan Tuhan. Kalau kita terus hidup dalam ketidaktaatan, kita terus hidup dalam dosa, saudara-saudara, itulah sebabnya maka ketakutan, kecemasan, gelisah terus menguasai hidup kita. Tidak ada damai karena kita tidak hidup berkenan pada Tuhan. Itulah yang disebut damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Itulah berita para malaikat, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kita tidak akan mengalami damai sejahtera jika ada ketidakbenaran di dalam diri kita. Jika ada dosa, jika ada kebencian, jika ada simpan dendam, jika ada dosa-dosa kenajisan, jika ada ketidakbenaran dalam hidup saya dan saudara, saudara pasti tidak akan damai. Amin. Dan itulah akan menjadi pemicu untuk jadi kekacauan dalam rumah tangga. Begitu banyak suami istri tidak ada damai sejahtera. Ya, dia pikir, wah kalau dia berselingkuh, baru itu cewek itu pasti membawa damai kepada saya. Ya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan melayani satu bapak, dia berkata, waduh saya sudah berdoa bahwa wanita itu dikehendaki Tuhan, dia sudah berdoa katanya, bukan istri, ya. Dan dia ketika ketemu dia, saya damai. Semua dia perhatikan, suaranya lembut. Tetapi saya mau berkata itu masih promosi. Amin. Promosi. Amin. Nanti setelah itu engkau akan menderita. Lebih besar penderitaan. Engkau akan ingat, waduh istriku lebih baik. Dia akan teringat bagaimana istrinya memperhatikan dia, ya, menyambut dia, memasakkan yang terenak bagi dia. Tapi setelah dia hidup dengan selingkuhan hanya 6 bulan, manis seperti madu, tapi setelah itu berubah jadi empedu. Amin. Pahit. Saudara-saudara, mengapa ini semua terjadi? Karena ada dosa di dalam dirimu, ada kenajisan di dalam diri kita. Jika kita tidak akan mengalami damai sejahtera jika ada ketidakberesan di dalam diri kita. Saya juga sebagai hamba Tuhan, ketika saya koreksi, kenapa saya ini hari-hari ini tidak boleh salah, marah, ya, istri cuma bilang begini, marah. Saya mulai koreksi, ada apa dalam diri saya, Tuhan? Ada apa ini? Oh, ternyata saya kurang berdoa, sudah mungkin lebih banyak lihat-lihat TikTok umpamanya. Biar pendeta, saudara, banyak pendeta berjam-jam di TikTok, ya, YouTube dan lain-lain. Aduh, saya sudah kurang berdoa, Tuhan ampuni saya Tuhan. Setelah saya kembali lagi berdamai dengan Tuhan, dosa diminta ampun, tiba-tiba damai sejahtera datang. Amin. Saya lihat istri saya, aduh semakin cantik lagi, ya. Sebelum itu, waduh saya lihat seperti saudara-saudara.
Jika ada damai dalam hidup saudara, saudara akan lihat semua orang, istrimu, suamimu adalah seorang suami yang begitu baik, seorang istri yang begitu baik. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi itulah berita dari malaikat, pesan dari malaikat, pesan dari malaikat. Damai sejahtera itu ditujukan, diperuntukkan bagi mereka yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana sudah yang berkenan kepada Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Amin. Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Mungkin orang berkata, ada banyak orang berpikir, nah, saya bisa tenang kalau saya minum obat penenang, ya. Atau kalau banyak uang saya mau beli narkoba, nabius, atau minum obat tidur banyak-banyak sampai pikiran kita tidak bisa berpikir lagi, ya. Dia anggap dia akan damai. Ketika minum narkoba, wah, dia rasa tenang. Tetapi setelah itu pengaruh obatnya mulai hilang, dia kosong lagi, dia menderita lagi, dia gelisah lagi, dia ketakutan lagi, saudara-saudara, ya. Atau minum alkohol, minum minuman keras sampai mabuk, dia pikir akan damai sejahtera. Tapi pagi berikutnya ketika dia bangun, dia merasa lagi kekosongan, kepalanya semakin sakit, hilang lagi damai sejahtera. Amin. Saya mau berkata, saudara, damai sejahtera tidak didapatkan dari zat-zat kimia tersebut. Amin. Damai sejahtera kita tidak dapatkan dari narkoba, dari minuman keras, dari korupsi. Damai sejahtera kita tidak dapatkan dari perselingkuhan. Tapi damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus. Dialah damai sejahtera kita, kata Tuhan. Damai sejahtera hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terima Dia sungguh-sungguh. Mari kita hidup bersama Yesus dan hidup di jalannya Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Tiada damai sejahtera tanpa hidup dalam kekudusan, saudara-saudara. Damai tidak bisa dibeli, hanya jika engkau hidup dalam kebenaran, kau akan berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang disampaikan para malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati, dan damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepada Tuhan. Mau hidup berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara? Mau memiliki damai sejahtera di rumah tangga kita? Ya, memang masalah tetap ada. Masalah tetap ada. Tapi kalau engkau menerima damai sejahtera yang melampaui akal manusia, wah, itu luar biasa. Engkau akan tetap aman dan penuh keharmonisan dalam keluarga. Tapi kalau hanya sekedar damai sejahtera yang masuk akal, ya cuma ada uang kalau baru kita damai, ya ada berkat baru senang, sukacita. Setelah itu kosong lagi, menderita, bersungut-sungut, marah lagi istri, marah lagi suami, berkelahi lagi. Nah gitu, saudara-saudara. Biarlah damai sejahtera Kristus itu memenuhi kita semua. Amin. Tapi kita itu benar, hiduplah dalam kekudusan, ya, hiduplah suci. Pasti bisa kok, ya, asal kita mau. Roh Kudus pasti membantu kita. Amin.